Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Hinata, kelas 10 PPK 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang NRI tahun 1945. Undang-undang merupakan hukum dasar tertinggi, terkebalik dan tertulis, serta merupakan puncak dari peraturan perundang-undang. 4 hal yang penting yang diatur undang-undang: 1. Prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. 2. Pembatasan kekuasaan organ-organ negara. 3. Mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara. 3. Mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga dengan warga negara. Sejarah perjalanan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku dari 18 Agustus sampai 27 Desember 1949. Konstitusi RI Serikat 1949, 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Undang-Undang Sementara 1950, tanggal 17 Agustus sampai 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar 1945, Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai 99. Undang-Undang NRI 1945, hasil perubahan 1999 sampai sekarang. Hasil perubahan Undang-Undang RRI tahun 1945 sebelum perubahan, yaitu pembukaan batang tubuh 16 bab 37 pasal 49 ayat 4 aturan peralihan 2 aturan tambahan dan penjelasan. Sudah perubahan, pembukaan dasar pasal 21 bab 73 pasal 170 3 pasal aturan peralihan 2 pasal aturan tambahan. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. A. Kekuasaan legislatif. Lembaga pembuat undang-undang. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR mengubah dan menetapkan Undang-Undang NRI tahun 1945, melantik presiden dan atau mewakil presiden hasil pemilihan umum, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya, melantik walau presiden menjadi presiden apabila presiden mengangkat diberhentikan atau tidak dapat diulang kegiatan dalam masa jabatannya, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dapat masa jabatannya, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Sesudah amandemen, MPR menjadi lembaga tinggi negara sehingga amandemen sebagai lembaga tertinggi negara. 2. Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Fungsi legislatif yaitu membentuk undang-undang. Fungsi anggaran yaitu membahas dan memberikan persetujuan atau tidak persetujuan terhadap rancangan undang-undang terhadap APBN yang diajukan oleh Presiden. Fungsi pengawasannya itu mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar dan APBN. Anggota DPRD dipilih secara langsung melalui pemilu. Jumlah anggota DPRD adalah 560 orang. Masa DPRD 5 tahun berakhir bersamaan dengan anggota DPRD baru mengucapkan sumpah atau janji. Dewan Perwakilan Daerah dengan tugas sebagai berikut: mengajukan RRU kepada DPRD, membahas RRU dengan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengaburan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah lainnya. Memberikan pertimbangan kepada DPRD atas rancangan undang-undang APBN serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. DPRD merupakan lembaga sebagai perwakilan atau urusan perdaerahan. DPRD merupakan pengatur sebagai aplikasi keragaman daerah. Anggota DPRD dipilih 4 orang dari setiap provinsi melalui pemilu. Kekuasaan eksekutif, lembaga yang menjalankan provinsi, tugas dan kewenangan provinsi berdasarkan Undang-Undang RI tahun 1945. Memegang kekuasaan pemerintah, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPRD, menetapkan peraturan pemerintah, dan lain-lain. Dalam menjalankan tugas sebagai negara dan kepala pemerintah, presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Kementerian koordinator ada 3, bidang politik, hukum, dan pengaman. Kementerian departemen ada 20 dan pemerintah negara ada 10. Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Koperasi dan UKM, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tenang dan Reformasi. C. Kekuasaan yang yudikatif, lembaga peradilan. 5. Mahkamah Agung berwenang yaitu mengadil pada tingkat kuasai, mengkaji peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang, memeriksa dan memutuskan dekor, memberi nasihat dan pertimbangan hukum, mengawasi lembaga peradilan di bawahnya. MA merupakan lembaga peradilan tertinggi. Tingkatkan lembaga peradilan di Indonesia: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi yaitu mengadil untuk menguji terhadap undang-undang, memutuskan sengketa lembaga negara yang keuangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Untuk sesudah amandemen Undang-Undang 45 orang yang dipilih oleh MA, DPRD, dan Presiden masing-masing 3 orang. Komisi Yudisial yaitu menggambarkan sistem pendidikan kualitas bagi hakim, merekomendasikan promosi dan mutasi hakim, melakukan penelitian untuk perbaikan sistem peradilan, menjaga kebebasan hakim dalam dan memuluskan perkiraan. Terbentuknya sesudah Mahkamah Undang-Undang 1945 diatur dan pasal 24 untuk mewujudkan peradilan yang mandiri, bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.